Perang dagang makin memanas. Donald Trump mengancam mengenakan tarif ke hampir seluruh negara di dunia. Apakah dengan adanya perang dagang ini akan kembali menyebabkan kepanikan pelaku pasar? Dan apakah IHSG akan semakin ditinggalkan investor asing? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Ya, seperti teman-teman ketahui, perang dagang jilid kedua ini sudah memasuki babak baru, di mana di awal bulan Februari pengenaan tarif ke Meksiko dan Kanada sempat diundur. Ternyata di bulan Maret ini tiba-tiba muncul kabar bahwa Donald Trump jadi menerapkan tarif kepada China, Meksiko, dan juga Kanada per tanggal 3 Maret 2025 kemarin. Hal ini menyebabkan indeks saham US mengalami penurunan, di mana pada tanggal 3 Maret S&P 500 sempat turun sekitar 2%, New York Stock Exchange sekitar 1%, dan Dow Jones itu turun 1,64%. Di tanggal 4 Maret pun juga sama ya, mengalami penurunan setelah kebijakan tarif dari Donald Trump ini berlaku di tanggal 4 Maret. Apakah dengan isu ini akan menimbulkan masalah makroekonomi baru yang berkelanjutan? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita perlu tahu terlebih dahulu apa alasan Donald Trump mengenakan tarif ini. Alasan Donald Trump mengenakan tarif diantaranya untuk menangani imigrasi ilegal dan aliran obat, terutama fentanyl ke Amerika. Di mana seharusnya Kanada dan Meksiko ini mencegah aliran obat fentanyl untuk masuk ke Amerika. Nah, tapi pertanyaannya kenapa China juga ikut kena? Ya karena ada kabar kalau China juga bertindak atas bahan kimia prekursor untuk memproduksi obat seperti fentanyl ini ke Kanada dan juga Meksiko. Fentanyl sendiri dilaporkan telah menyebabkan kematian atas 75.000 orang Amerika per tahunnya, dengan penangkapan sekitar 21.000 pound fentanyl oleh CBP tahun fiskal lalu, yang jumlahnya sendiri ini cukup untuk membunuh 4 miliar orang. Kemudian masalah lain seperti imigran, ya di mana ada lebih dari 10 juta imigran ilegal yang masuk ke Amerika, dan juga kartel narkoba Meksiko membuat Donald Trump ya akhirnya mengenakan tarif kepada Kanada dan juga Meksiko. Pada tahap awal ini, Donald Trump menggandakan tarif pada semua impor China dari 10% menjadi 20%. Kemudian mengenakan tarif 25% ke Kanada dan juga Meksiko. Dan anyway, tarif untuk impor energi dari Kanada itu hanya 10%. Adapun barang impor dari Meksiko yang dikenakan tarif adalah delivery trucks, insulated wire, komputer, dan juga mobil. Kemudian barang impor dari China yang dikenakan tarif diantaranya seperti komputer, telepon, kemudian juga elektrik baterai. Dan sementara barang impor dari Kanada yang dikenakan tarif adalah lebih ke energi ya, seperti refining, kemudian juga crude petroleum, dan juga alat-alat broadcasting. Nah, masalah ini sebenarnya membawa kabar yang buruk ya, dan ini baru tahap awal loh, dan bisa saja menjadi lebih buruk ke depannya. Mengingat saat kampanye Donald Trump ini berjanji akan mengenakan tarif hingga 60% untuk tarif ke China. Nah, merespon tarif yang dikenakan oleh Donald Trump, China dan Kanada ini langsung membalas dengan tarif pada barang-barang yang diimpor dari Amerika yang akhirnya memicu perang dagang dengan Amerika. Di mana pihak Beijing sendiri membalas di hari Selasa dengan mengumumkan tarif sebesar 15% untuk impor ayam, gandum, jagung, dan kapas dari Amerika. Ya, selain itu tarif sebesar 10% juga dikenakan untuk sorghum, kedelai, daging babi, daging sapi, buah-buahan, sayuran, dan beberapa produk lainnya. Dan Kementerian Perdagangan dari Tiongkok ini juga bilang bahwa pihaknya telah menambahkan 15 perusahaan Amerika ke dalam daftar kontrol ekspornya. Kanada sendiri akan segera menerapkan tarif sebesar 25% pada barang-barang di US senilai 20,7 miliar US dollar. Diikuti dengan tambahan tarif sebesar 86,2 miliar US dollar hanya dalam waktu 21 hari. Tapi untuk Meksiko sendiri sepertinya masih ragu ya, di mana Meksiko akan mengumumkan tindakannya di hari Minggu nanti. Penundaan yang dilakukan oleh Meksiko ini mengindikasikan bahwa mereka berharap bisa merendahkan perang dagang dengan Amerika. Walaupun Donald Trump sendiri mengatakan bahwa no room left ya, atau tidak ada ruang negosiasi untuk Meksiko ataupun untuk Kanada. Nah, pertanyaannya adalah apakah dampak dari perang dagang sesignifikan itu, Korifan? Pengenaan tarif yang diberlakukan jelas akan mempengaruhi perekonomian Amerika. Dan kalau kita lihat dari bagian US import berikut ini,
Meksiko menyumbang sekitar 15,6% dari total impor, kemudian China 13,5% dan Kanada 12,6%. Yang jika ditotal, ketiga negara ini berkontribusi sekitar 41,7% dari total impor Amerika Serikat. Nah, tentunya ini akan membebani perekonomian Amerika ya, karena satu, ya bahan bakunya akan semakin mahal, ya sehingga membuat barang-barang di US ya akan semakin mahal. Dan hal ini tentunya akan menyebabkan inflasi kembali meningkat. Ya, padahal di sisi lain masyarakat itu sebenarnya menghendaki penurunan suku bunga. Jadi pengenaan tarif ini justru membuat ketakutan pada ekonomi Amerika Serikat. Dan sebenarnya untuk US sendiri ya, gap antara impor dari ketiga negara ini dan juga ekspor ketiga negara tersebut itu cukup jauh. Jadi sebenarnya kedua-duanya ini sama-sama dirugikan antara US dan juga ketiga negara tersebut. Nah, dengan pengenaan tarif ini, di satu sisi US akan mengalami defisit perdagangan, ya, kemudian membuat ekonomi mereka melambat karena inflasi. Dan di sisi lain, tarif membuat kekurangan pemasukan dari ekspor ketiga negara tersebut, ya, tadi dari China, Kanada, dan Meksiko. Anyway, dampak dari perang dagang ini juga bisa menjadi lebih buruk, ya, di mana kabarnya pada bulan April nanti Donald Trump akan mengenakan tarif ke seluruh negara yang juga memberlakukan tarif ke Amerika. Jadi bisa aja perang dagangnya ini bukan hanya Amerika dengan China ataupun Amerika dengan China, Meksiko, dan Kanada, melainkan bisa dari berbagai arah. Di satu sisi, potensi perlambatan ekonomi Amerika ini sebenarnya bisa menguntungkan bagi sejumlah emerging market termasuk Indonesia. Ya, di tengah turunnya volume impor US dari China, Meksiko, dan Kanada akibat pengenaan tarif ini, sebenarnya Indonesia itu juga bisa memanfaatkan hal ini untuk memperbesar ekspornya ke Amerika Serikat. Akan tetapi, ini seperti pedang bermata dua. Karena di sisi lain kan produk China sulit nih masuk ke Amerika. Maka China akan melakukan penetrasi produk ke emerging market termasuk Indonesia. Dan karena China dikenal mampu memproduksi barang dengan biaya murah, ya maka bisa jadi pengusaha lokal terpaksa juga untuk menurunkan harga jual, yang mana akan membuat para pengusaha lagi-lagi harus melakukan efisiensi, ya seperti pemutusan hubungan kerja yang membuat tingkat pengangguran akan semakin meningkat lagi dan lain sebagainya. So, dengan hal seperti ini ya pastinya kalian bertanya ya, apa yang sebaiknya dilakukan? Menurut saya sendiri kalau dalam konteks di pasar saham sebenarnya kita nggak usah terlalu panik juga ya dengan berita-berita seperti ini. Dan menurut saya pasar sendiri sebenarnya sudah cukup price in faktor pengenaan tarif oleh Donald Trump ke berbagai negara. Karena pengenaan tarif, perang dagang ini bukan hal yang baru bagi seorang Donald Trump. Terlihat meskipun US indeks koreksi, tapi di sisi lain indeks harga saham gabungan ini lagi mulai rebound nih per video ini dibuat. Dari 6.200-an di akhir Februari menjadi ke 6.500-an. Dan kalau saya sih tetap cicil beli aja ya saham-saham yang murah dan punya fundamental bagus, namun tetap siapkan cash. Jadi kalau misalkan nanti ada koreksi ya kita nggak cuma jadi penonton. Dan kalau kita bicara IHSG sendiri kan sudah terkoreksi tajam ya 11,8% dalam waktu 1 bulan sepanjang Februari lalu. Di antaranya ada faktor-faktor seperti MSCI yang menurunkan rating saham Indonesia lah, skeptisisme terhadap Danantara, kemudian faktor korupsi Pertamina dan lain sebagainya. Nah, namun di bulan Maret ini berbagai sentimen positif itu mulai datang ya, seperti JP Morgan yang menaikkan rating big banks seperti Bank BRI dan Bank BNI menjadi overweight. Ya, kemudian ada berita juga dari bursa yang menunda kebijakan short selling. Ya, kemudian ada juga kebijakan emiten bisa buyback tanpa rapat umum pemegang saham. Nah, hal-hal ini yang membuat IHSG kembali bergairah di bulan Maret ini. Oke, itu dulu video kita kali ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Dengan kondisi trade war yang sedang dilakukan oleh Donald Trump ini, apakah akan mempengaruhi pasar saham ke depan? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Arifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan penasihat investasi terdaftar dan terlisensi di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.